أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu zuhur, jamaah Masjid Raya Nurul Watan yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sebagaimana biasa di masjid kita, sebelum melaksanakan ibadah salat fardu zuhur yang insyaallah nanti kita laksanakan secara berjamaah, sejenak kita mengisi waktu antara azan dan iqamah untuk menyampaikan mau'izah hasanah, nasihat yang baik yang mudah-mudahan bertambah ilmu dan bertambah pula amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Minhajul Abidin ilal Jannah, jalan yang ditempuh oleh seorang hamba agar bisa sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kitab terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang langkah yang pertama yang mesti dilewati oleh seorang hamba manusia agar bisa beribadah kepada Allah, yang mana ibadah ini menjadi tugas utama kita adalah dengan melewati yang namanya rintangan aqabatul ilmi wal ma'rifah. Kita harus punya ilmu dan juga mengenal siapa yang kita sembah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu inilah kita bisa beribadah dengan baik. Dengan ilmu inilah kita bisa menunaikan kewajiban kita sebaik mungkin sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan untuk selalu mengupgrade keilmuan kita, baik itu dengan membaca kitab ataupun zaman sekarang menonton video ceramah, apatah lagi hadir langsung di majelis ilmu. Maka siang hari ini pembahasan yang kedua ada disebut dengan al-aqabatu ats-tsaniyah wa hiya aqabatut taubah. Ada disebut dengan rintangan, yakni tantangan dalam kehidupan kita agar mudah kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jalannya adalah senantiasa mengisi hari-hari kita ini dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Sebab yang pertama kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, liyahsulu laka taufiqat ta'ati, agar dengan bertaubat itu kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna taufik? Taufik adalah saddu tariqis syarri wa tashilul khairi. Dengan bertaubat ini kita bisa mendapatkan taufik dari Allah, yang mana taufik itu adalah Allah menutup jalan kita untuk melakukan dosa dan maksiat dan memudahkan bagi kita untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Maka biasa sering kita sebut, ini alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat hadir di majlis ini, di masjid kita ini. Taufik ini artinya Allah membuka jalan bagi kita untuk melakukan ketaatan. Karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini bukan hanya jerih payah dan usaha dari diri kita sendiri, tapi ada bimbingan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita di masjid ini di siang hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan, menggerakkan hati kita, lalu kemudian memudahkan bagi kita untuk sampai memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan untuk mendapatkan taufik dari Allah ini adalah
dengan bertaubat. Kenapa? Karena yang menghalangi seseorang, membuat dia berat untuk beribadah adalah karena dosa dan maksiat yang dilakukan. Kalau orang melakukan dosa dan maksiat tidak dibarengi dengan taubat, maka tentu dosanya semakin hari akan semakin bertambah, semakin menumpuk, semakin banyak. Kalau dosa semakin banyak, maka semakin beratlah dia melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, idza adznabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba manusia kalau melakukan dosa, maka diletakkan noda hitam di dalam hatinya. Semakin banyak dosanya, semakin hitam hatinya. Kalau hati tempat ditancapkannya iman oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menghitam, mengeras, maka susah untuk mendapatkan hidayah Allah. Dikasih nasihat tak mempan, diajak untuk kebaikan tak mau, berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana membersihkan hati kita? Dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah. Maka inilah yang disebut dengan biasanya jalan bagaimana agar kita membersihkan hati kita, tempat Allah menancapkannya iman, dan hati inilah yang dinilai dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak melihat bentuk fisik kita, pakaian kita, kulit kita dan lainnya, tapi yang dinilai oleh Allah adalah hati kita. Yang hati ini yang bisa mengetahui dan melihatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertaubat ini kita bisa mendapatkan taufik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, innama talzimuka taubah lituqbala minka ibadatuk. Kita bertaubat ini berharap agar Allah menerima ibadah kita. Beliau Imam Al-Ghazali mengumpamakan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat yang kita lakukan ini ibaratnya hutang. Yang hutang ini mesti dibayar, dilunasi. Sementara ibadah-ibadah yang kita kerjakan setiap hari ini kebanyakannya ibadah-ibadah sunnah, yang wajib hanya solat 5 waktu, qabliyah, ba'diyah, itu solat sunnah. Kemudian zikir, tilawah Al-Quran, infak, sedekah, semuanya amalan-amalan sunnah. Yang wajib solat 5 waktu. Nah, yang mana banyak kita lakukan setiap hari? Tentu adalah ibadah-ibadah sunnah. Nah, ibaratnya ibadah-ibadah sunnah ini hadiah, karena dia bukan tuntutan dari Allah, bukan suatu kewajiban, tapi sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah lebih daripada yang hanya diminta oleh Allah, yang merupakan kewajiban bagi kita. Nah, kalau kita umpamakan dosa tadi adalah hutang, kemudian ibadah-ibadah sunnah adalah hadiah, maka tentu yang utama adalah melunasi hutang kita sebelum kita menyerahkan, memberikan hadiah kepada orang yang kita berhutang kepadanya. Walillahil mathalul a'la. Maka begitulah perumpamaan kepada Allah. Dosa kita ini hutang, bagaimana melunasinya? Dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat istighfar bukan hanya di akhir tahun, di pergantian tahun, bukan hanya menunggu datangnya bulan suci Ramadan, tetapi taubat dan istighfar ini setiap hari. Nabi kita bertaubat, beristighfar 100 marrah, 100 kali. Dalam riwayat lain 70 marrah, 70 kali. Taubat yang atau istighfar yang pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, kita ulang-ulang 70 kali, 100 kali dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dikatakan, siapa yang di pagi harinya tidak beristighfar, tidak bertaubat, di sore harinya juga demikian, berarti dia sudah termasuk melakukan kezaliman, menzalimi dirinya sendiri. Karena tidak ada hari yang matahari terbit dan terbenam, hari itu kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua alasan utama inilah kenapa hari-hari kita ini mesti dilalui dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah. Selesai melaksanakan solat, yang solat itu ibadah utama kita kepada Allah, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pertama kali lafaz yang terucap dari lisan Nabi, yang itu didengar oleh sahabat, yang kemudian menjadi tuntunan bagi kita, Nabi beristighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka begitu juga dengan kita. Maka setelah solat tidak ada lafaz yang terucap pertama kali dari lisan kita,
kecuali beristighfar kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Kenapa kita beristighfar? Bukankah kita baru menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah? Maka pelajaran di antara yang diambil hikmahnya adalah bisa jadi dalam solat itu kita ada lalai, tidak mengingat Allah. Dalam solat itu ada kekurangannya kita dalam ibadah solat, maka kita pun beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya tidak dicukupkan dengan istighfar itu, karena kalau hanya 3 kali kita beristighfar setiap selesai solat, kita solat 5 kali sehari semalam, maka baru 15 istighfar kita, masih jauh daripada istighfarnya baginda Rasulullah yang beliau jelas dijamin masuk surga, diampuni segala dosanya, ibadahnya jauh di atas ibadahnya kita. Maka maknanya tentu kita harusnya lebih banyak bertaubat dan beristighfar dalam setiap hari kita. Kapan batas akhir bertaubat ini? Malam yugharghir, sampai sebelum nafas kita ke tenggorokan kerongkongan kita, sebelum kita menemui ajal kematian kita. Artinya selagi kita diberi kesempatan hidup, maka itu ada peluang kita untuk menghapus dosa kita dengan benar-benar bertaubat kepada Allah. Dan biasa kita disebut, atau ada istilah yang disebut dengan taubatan nasuha. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa di antara syarat taubat nasuha? Pertama, kita harus menyesali dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian berjanji dalam diri kita untuk tidak kembali kepada dosa yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian itu dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa terhadap sesama kita, maka kita harus meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi atau yang pernah ada kita ambil haknya, karena Allah tidak mengampuni dosa kita terhadap sesama sebelum kita memohon maaf kepada orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Maka maknanya bertaubat dari dosa yang kita lakukan terhadap sesama ini jauh lebih berat. Maka berhati-hati kita dalam kehidupan kita, jangan mudah menzalimi, menyakiti saudara kita yang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifat seorang muslim yang sesungguhnya, kata beliau, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Artinya dia tidak menyakiti orang lain dengan ucapannya, dengan kata-katanya, apatah lagi dengan tangannya. Dan di ujung hadis itu Nabi mengatakan wal muhajir, dan orang yang berhijrah sesungguhnya man hajara ma naha anhu, adalah orang yang meninggalkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih pada momentum pergantian tahun baru Hijriah, kita berada di bulan Muharram. Nah, ini hebatnya Islam ini ditutup tahun itu di bulan haram. Maknanya bulan Zulhijjah itu termasuk bulan haram yang 4, dan kita masuk ke tahun yang baru itu juga dimulai di bulan haram, yakni bulan Muharram, yang mana di bulan-bulan haram ini dimuliakan oleh Allah. Maka mari sama-sama kita sambut momentum tahun baru Hijriah ini dengan berusaha agar kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan meminimalisir dosa dan maksiat yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di siang hari ini, sehingga kita bisa mudah untuk beribadah kepada Allah istiqamah. Satu di antara langkahnya adalah dengan mengisi hari-hari kita dengan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka qabla al-maut taubah wa 'inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.